Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammil asabiyyati wan na'aratil jahiliyati. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mencela fanatik golongan dan seruan-seruan jahiliyah. Ana ulang lagi, babnya berkaitan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mencela al-asabiyah, fanatik golongan, dan seruan-seruan propaganda-propaganda jahiliyah. Langsung saja kita baca ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini lumayan panjang ucapan beliau. Kata beliau, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, man azhara al-asabiyata bil kalami fada'a ilaiha wa ta'allafa 'alaiha. Barang siapa yang menampakkan fanatik golongan lewat ucapannya dan dia menyeru kepada fanatik golongan dan dia bersatu di atas fanatik golongan atau dia berjalan di atas fanatik golongan, wa illam yakun yushhir nafsahu biqitalin fiha, meskipun dia belum sampai kepada berperang di atas asabiyah, fanatik golongan, fahuwa mardudus syahadah. Orang seperti ini ditolak persaksiannya. Li'annahu ata muharraman, karena dia berbuat yang haram. La ikhtilafa baina ulama'il muslimin alimtuhu fihi. Yang aku tidak ketahui ada khilaf, perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini, yaitu masalah larangan
celaan terhadap fanatik golongan. Sebelum kita lanjut, ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah sudah pernah melewati pelajaran atau diantara pelajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-wala wal bara, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wala loyalitas, cinta, dan bara benci, berlepas diri. Itu semuanya harus dibangun di atas lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW bersabda, "Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai orang yang di atas agama Allah, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita membenci yang di atas kesyirikan, kebid'ahan, ataupun penyimpangan, atau hal-hal yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan antum kalau memang metode belajarnya itu sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah, ketika masuk kajian sunnah, biasanya yang pertama diajarkan kitab apa judulnya yang berkaitan dengan tauhid, Al-Usulus Salasa. Ini suatu yang sudah masyhur lah. Meskipun di akhir-akhir ini sudah banyak yang menggembosi. Kitab Al-Usulus Salasa, di awal kitab diajarkan pembahasan masalah al-wala wal bara. Ada yang hafal enggak ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang hal ini? Nah, sudah tapi lupa. Makanya diingatkan sekali lagi di sini. Ada yang ingat enggak ucapan beliau? Enggak apa-apa terjemahannya, enggak apa-apa sudah. Enggak usah bahasa Arabnya. Ada enggak? Itu masih kalau bisa kita katakan, kan ada 3 landasan pokok. Ini masih muqaddimahnya. Kalau kita katakan ini masih muqaddimah. Atau kalau dikatakan muqaddimah yang kedua lah. Ada yang ingat enggak? Man ata'ar rasulah wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Ini sekali lagi pelajaran tauhid, pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, barang siapa yang taat kepada Rasul, dia mentauhidkan Allah. Ini 2 kalimat syahadat, tauhidullah dan ittiba' Rasul. Itu harus konsekuensinya tidak boleh dia mualah, berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun karib kerabat sendiri. Sekali lagi, ini adalah pelajaran akidah yang ditanamkan oleh dakwah salafiyah sejak dini. Di awal belajar akidah, belajar agama, ini diantara pelajaran utamanya. Al-wala wal bara, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentang, yang menyimpang dari agama, ajaran Allah dan Rasul, maka harus ada sikap yang tegas, al-bara, berlepas diri dari orang tersebut. Dalilnya akhir surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau Nabi Muhammad tidak mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berwala loyalitas kepada yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun orang tua mereka
au abana'ahum, meskipun anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara mereka sendiri, au asyiratahum, atau keluarga mereka, kabilah mereka. Ini sekali lagi adalah sifat orang mukmin yang sejati. Wala wal baroknya karena Allah, bukan karena tali kekerabatan atau satu kabilah. Ini sekali lagi dalil yang dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, haramnya, dilarangnya fanatik golongan. Apa itu fanatik golongan? Yaitu tadi wala dan baroknya, cinta dan bencinya karena golongan. Hak atau batil dibela kaumnya, dibela golongannya. Ini namanya apa? Al-asabiyah. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah juga punya kitab tentang masail jahiliyah. Masalah kelakuan-kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah yang wajib diikuti atau ditinggalkan. Ditinggalkan. Di antaranya ini saya nukil, ada bab ya dalam masail jahiliyah, anna ta'assubal insan li ta'ifatihi 'alal haqqi wal batil amrun la budda minhu indahum. Fanatik seseorang kepada kelompoknya di atas kebenaran atau di atas kebatilan, ini yang selalu ada pada orang-orang jahiliyah. Ini kelakuan jahiliyah yang dilarang dalam al-Islam. Kalau kaum musyrikin jahiliyah, pokoknya satu kabilah benar atau salah wajib dibela. Dalam Islam tidak. Yang dibela yang di atas kebenaran, meskipun di luar kaumnya, kabilahnya. Yang batil harus ditinggalkan meskipun dari satu kabilah. Ini dalam al-Islam, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini juga sebetulnya ada kaitan dengan, bahkan ini juga makna daripada al-asabiyah, fanatik golongan, al-hizbiyah. Ya, karena satu kelompok pengajian, ustadznya jelas-jelas di atas kebatilan, jelas-jelas di atas kejahilan, ahlu syubuhat, postingannya ngawur, ya, bin asbun misalnya, namun tetap dibela. Maka ini sekali lagi termasuk perkara apa? Al-asabiyah, hizbiyah. Dan akan insya Allah kita bacakan dari postingan kita yang dulu pernah kita sampaikan ketika membantah orang-orang yang menuduh kita ya hizbiyah. Ya. Namun intinya sekali lagi ini yang harus antum pahami. Apa arti asabiyah, hizbiyah yang terlarang? Yaitu tadi cinta dan benci di atas apa? Ya, fanatik golongan di atas ya satu alma mater atau yang semisalnya. Tidak harus ya satu kabilah. Kalau dulu zaman jahiliyah ya fanatiknya di atas apa? Kabilah. Sekarang mungkin di atas suku ya, atau mungkin satu kampung, atau bisa juga satu organisasi, satu partai, satu takmir misalnya, atau satu pondok. Yang penting tadi wala dan baroknya bukan karena akidah, bukan karena al-haq ya atau al-batil tadi. Ya, sekali lagi kalau dalam Islam wala wal bara jelas. Orang itu diwala kalau di atas kebenaran. Orang itu dibara kalau di atas kebatilan. Jangan dibolak-balik. Yang hak dibenci, yang batil dicintai. Yang hak dimusuhi, yang batil ya ditokohkan misalnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini fanatik golongan yang sekali lagi merupakan kelakuan jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan di antara orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita baca dulu ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. An-nasu kullum ibadallahi ta'ala la yakhruju ahadun minhum min ubudiyati. Manusia semuanya
itu adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada satu orang pun yang boleh, yang bisa keluar dari peribadahan kepada Allah. Gak ada dalam Islam, ini tingkat syariat, ini tingkat makrifat. Yang makrifat gak boleh disalahkan. Paham? Ini dalam kacamata Islam, semuanya dihukum Allah sama. Yang kabir, yang shaghir, ya, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang berdarah biru, berdarah pink, hijau, sama semuanya. Ditimbang ucapannya, perbuatannya, akidahnya dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang doktor, profesor, yang LC, MA ataupun yang nggak lulus SD, sama saja dalam hukum apa? Al-Islam. Semuanya yang salah disalahkan tentunya dengan tadi. Ya, tolak ukurnya qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak selalu yang besar benar terus, yang kecil salah terus, tidak. Semuanya apa? Timbang dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran apa? Timbangan dalam Al-Islam. Paham? Oh, kalau golongan mereka pasti benar semuanya. Karena tingkat apa? Ma'rifat. Yang sini salah terus karena tingkat apa? Syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Adakah sufi salafi seperti itu? Baik. La yakhruj ahadun minhum min ubudiyati. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari beribadahan kepada Allah, dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak ukurnya qala Allah wa qala Rasul. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada siapa? Kepada fulan dan alan, karena dia apa? Profesor, doktor, karena dia pembesar. Tidak. Kembali kepada apa? Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku qala Rasul, aku berkata, Rasul bersabda, wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Kalian mengatakan Abu Bakar wa Umar. Siapa Abu Bakar wa Umar? Kibar atau sigar? Kecil atau besar dari para sahabat Rasulullah? Namun ketika menyelisih ucapan Rasul SAW, apakah dibiarkan diterima? Tidak. Sampai apa? Kata Abdullah Abbas, hampir turun hujan batu dari langit. Ini karena apa? Tidak boleh mempertentangkan sabda Rasul, sunnah Rasul dengan ucapan siapa. Ini kalau pembesar dari para sahabat, tidak boleh ucapannya dipertentangkan dengan sabda Rasul, dengan sunnah Rasul. Apalagi selain Abu Bakar wa Umar. Ini salah satu manhaj al-firqatin najiyah. Ya, makanya sekali lagi pentingnya apa? Belajar manhaj firqatin najiyah dan betul-betul ditanamkan, bukan sekadar ujian dulu selesai. Namun naudzubillah min dzalik, ketika praktek di lapangan jauh dari minhaj firqatin najiyah. Minhaj firqatin najiyah la tata'assab li wahidin min a'immatil mujtahidin. Bahwasanya kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah tidak fanatik kepada seorang pun dari para imam-imam ahlul ijtihad. Meskipun kalau mereka ada kesalahan kekeliruan, tetap dihormati. Kalau siapa? Ulama ahli ijtihad. Bukan orang yang jahil namun apa? Lancang berijtihad. Kita apa? Hormati, tapi tidak boleh kita apa? Fanatik. Pasti ucapan Imam Syafi'i benar semuanya. Tidak. Beliau sendiri yang mengajarkan kepada kita apa? Ittiba'ud dalil. Idza khalafa qauli qaula Rasul fadribu qauli atul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka apa? Ambillah ucapanku? Tidak. Buang jauh-jauh ucapanku. Kata Imam Malik, kullun yukhad min qauli wa idra ila Rasulullah sallallahu.
Semua ucapan ma'ruf siapapun, ya, baik tadi dari person para sahabat, setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali siapa? Ucapannya Rasul SAW. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ucapan siapapun jelas-jelas menyelisih ucapan Rasul, maka ini sikap seorang muslimah sejati, ittiba'u Rasul SAW. Ini sesuatu yang sebetulnya sudah baku, sudah paten. Cuma memang di zaman fitan ini banyak badai yang terkadang menggoyahkan orang-orang meskipun yang kelihatannya mulia. Intinya sekali lagi, sikap muslim-muslimah jelas, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya orang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan suatu perkara dan juga Rasulnya untuk dia punya pilihan yang lain. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ahaqquhum bil mahabbati atwa'uhum lahu. Dan orang yang paling layak dicintai, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Yang sangat masyhur ayatnya. Yang paling berhak dicintai, yang paling taat kepada Allah. Dalilnya mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Dan di antara makna takwa, di atas tauhid dan meninggalkan syirik, yang di atas sunnah meninggalkan al-bid'ah. Ya, karena takwa yang sudah antum ketahui bersama maknanya melaksanakan perintah Allah, dan perintah Allah yang paling utama at-tauhid. Ya, dan larangan pertama dalam Islam asyirk. Ya, ini yang paling wajib untuk dijadikan patokan. Yang paling layak dicintai yang di atas tauhid, yang di atas akidah yang sahihah. Ya, sebaliknya yang layak untuk dibenci yang menyimpang dari at-tauhid dan al-aqidah as-sahih. Dan ini adalah barometer ulama salaf, manhaj salaf. Bagaimana mereka ketika membandingkan antara yang jatuh ke dalam maksiat dengan yang jatuh ke dalam bid'ah, mana yang paling dibenci? Yang bid'ah. Coba sebutkan satu ucapan ulama salaf. Ini perlu dilatih murojaah, ya, qaul salaf, qaulullah, qaul rasul, ya. Karena sekarang muncul orang-orang yang sekedar asbun saja tanpa dalil. Taib, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Demikian pula dalam ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang dalam kitab Syarh Sunnah, alhamdulillah sudah kita khatamkan. Beliau yang menukil ucapan seorang ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid ketika menasihati putranya, li'an araka takhrud min baiti khunsa ahabbu ilayya min antakhud min baiti Amr bin Ubaid. Bahwasanya aku lebih suka engkau wahai anakku keluar dari rumah orang ahli maksiat daripada engkau keluar dari rumah ahli bid'ah, terutama tadi Amr bin Ubaid, tokohnya kelompok Mu'tazilah. Bahkan beliau mengatakan li antalqallaha fasiqan khainan ahabbu ilayya min antalqah Allah Ta'ala biqauli ahlil ahwa. Engkau lebih baik berjumpa dengan Allah dalam keadaan fasik, berkhianat, daripada engkau berjumpa dengan Allah dengan membawa pemikiran, ucapan ahlil ahwa ataupun ahli al-bidah. Ini manhaj salaf dalam wala wal bara. Ada juga kriterianya. Yang paling dibenci ahlu syirik, kemudian ahlu al-bidah, kemudian ahlu al-maksiyah. Jangan dibolak-balik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ahaqquhum min ahli ta'atihi bil fadilah anfa'uhum li jama'atil muslimin min imami adlin au alimin mujtahidin
au mu'inin li amatihim wa khasatihim. Dan yang paling layak untuk ditaati ya adalah yang paling bermanfaat bagi jamaah rakyat kaum muslimin, di antaranya pemimpin yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita pemimpin yang adil. Au alimin mujtahidin, atau orang alim yang ahli ijtihad. Itu yang paling apa? Kita cintai. Au mu'inin li amati wa khasatihim, atau yang membantu kaum muslimin. Sekali lagi, semua tolak ukurnya qala Allah wa qala ar-rasul. Ini diantaranya Imam Syafi'i menyebutkan imamin adilin sebagaimana dalam hadis Rasul. Ya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk 7 golongan tersebut. Yang Rasul sebutkan pertama kali siapa? Imamul adil. Imamun yang pemimpin yang adil. Kenapa kok disebut pertama kali oleh Rasul sebelum yang lainnya? Karena tadi manfaatnya banyak. Namun bagaimana kalau imam itu zalim? Apakah kita kudeta, kita demo, kita caci maki di medsos? Tidak. Kembali juga kepada sunnahnya Rasul SAW. Rasul SAW menyuruh tetap untuk tasma' wa tuti, mendengar dan taat meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Dilarang untuk apa? Mengkudeta mereka illa antara kufran bawahan. Semuanya apa? Berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mencintai alimin mujtahid. Orang alim yang ahli apa? Ijtihad. Ya, orang alim bukan orang apa? Muta'alim. Orang yang jahil namun apa? Pura-pura alim. Naudzubillahi min dzalik. Asbun ucapannya. Ini yang wajib untuk apa? Dijauhkan umat darinya. Wa dzalika anna ta'ata haula ta'atun amatun katsirah fa katsiru ta'ati khairun min qaliliha. Yang demikian itu karena mentaati mereka ulama wal umara, ulama al-sunnah, umara pemimpin kaum muslimin, ini karena sekali lagi kemanfaatannya mencakup kaum muslim. Dan sudah insyaallah antum paham sekali bagaimana sikap bijak ulama ahlus sunnah wal jamaah berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Bahkan seandainya pemimpin itu zalim, tetap didengarkan, ditaati, dihormati, tidak boleh dicaci maki. Kenapa? Karena kemaslahatannya sangat banyak. Kalau dikudeta, kemadaratannya lebih banyak. Naudzubillahi min dzalik. Wa qad jama'a Allah taala an-nasa bil Islam wa nasabahum ilai. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia yaitu kaum muslimin di atas Islam, dan Allah menisbatkan mereka kepada al-Islam, dan itu adalah semulia-mulia nasab penisbatan kepada mereka. Wa tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ini intinya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan sudah kita sampaikan berulang kali sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Manhaj Ahlussunnah fi Tauhidil Ummah, metode Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Menyatukan umat bukan sekedar bersatu-bersatu begitu saja, enggak jelas bersatu di atas apa? Di atas akidah yang sesat, naudzubillah min dzalik. Bersatu di atas habrillah, di atas Islam, di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba. Kemudian kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kalian wahai para sahabat, ketika dulu kalian berpecah belah, berperang satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kemudian Allah apa? Allafa baina qulubikum. Allah menyatukan kalian yaitu di atas hablillah tadi. Ini sekali lagi menghilangkan fanatik golongan. Allah menyatukan mereka di atas al-Islam. Ini tolak ukur wala wal bara, yang menyelisih Islam itulah yang batil, yang di atas Islam itulah yang hak, yang wajib untuk dibela.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedikit tambahan tadi yang kita janjikan, mau kita bacakan sebagian postingan kita ya tentang masalah asabiyah yang sama dengan hizbiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini dalam judul Hizbiyah ala Genghis Khan. Kenal Genghis Khan? Hah? Siapa itu? Raja Tartar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil perjanjian dari seseorang agar menyetujuinya dalam segala hal yang dia inginkan, dan untuk berwala atau berloyalitas kepada yang dia sukai dan berbarak berlepas diri dari yang dia benci. Sebagaimana kelakuan kelompok-kelompok hizbiyin, harakiyin, takfiriyin, irhabiyin, ya kelompok-kelompok pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin, bahwasanya apalagi sudah menjadi rahasia umum, di dalam tubuh mereka ada baiat kepada tokoh mereka. Kalau sudah baiat kepada tokoh mereka, apa kata tokoh mereka? Wajib sami'na wa ta'na. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah pernah bercerita pada waktu nggak salah beliau di Syria atau di Yordania, ada salah satu tokoh kelompok Ikhwan Muslimin namanya Abdullah Azzam, yang juga ya penggerak jihad di Afghanistan dulu, masuk kelompok Haroka. Ya. Dulu dia ini sering datang ke pengajiannya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun suatu saat pergerakan mereka Ikhwan Muslimin melarang semua anggotanya hadir di pengajiannya Syekh Al-Albani. Ini yang dicontohkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di antara makna hizbiyahnya apa? Kelompok tersebut. Bahwasanya apa kata pergerakan mereka, tokoh mereka, harus sami'na wa ta'na. Hak atau batil sami'na wa ta'na. Ya, benci si fulan, cintai si fulan. Ukurannya apa? Tadi golongan yang jalan dengan golongan mereka, meskipun jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran Sunnah, wajib untuk apa? Dicintai dan seterusnya. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wala wal bara, apa kata sang tokoh? Barang siapa yang melakukan hal tersebut, itu tadi wala wal bara, cinta dan bencinya karena figur tertentu, maka kata beliau, maka dia seperti Genghis Khan. Itu tadi. Raja apa? Tata namanya raja, kayak Fir'aun, anak buahnya disuruh apa saja apa? Sami'na wa ta'na, kalau enggak dipenggal lehernya. Ini sekali lagi wala wal bara ala Genghis Khan. Maka dia seperti Genghis Khan, dan yang semisal dengannya dari orang-orang yang menjadikan orang yang sesuai dengan hawa nafsunya sebagai temannya, yang dia bela, dan yang menyelisih hawa nafsunya dia jadikan musuh bebuyutannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tolak ukurnya apa? Apa kata sang idola, kata sang tokoh, sang ustadznya. Kalau nggak sesuai dengan ustadznya harus apa? Diboikot, harus dibubarkan kajiannya. Ini sekali lagi namanya hizbiyah. Kita lanjutkan lagi banyak makalah-makalah tentang ini biar kita paham betul, karena masih ada yang mungkin bertanya-tanya apa itu hizbiyah. Ini hizbiyah wala wal bara apa? Ala golongan. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athai rahimahullah berkata, ini di bawah judul hizbiyah menurut ulama dakwah salafiyah. Kata Syekh Ali bin Hasan, ketika kaum muslimin terpecah belah menjadi berbagai macam golongan dan kelompok, mereka berwala, berloyalitas dan berbalok, berlepas diri berdasarkan fanatik golongan. Tolak ukur kebenaran menurut mereka adalah fanatik golongan, baik berupa, mungkin kita tambahkan keterangannya, baik berupa ormas, yayasan, ponpes, sekolah tinggi dan lain-lain. Tidak ada selainnya. Engkau mendapati mereka sungguh sangat memprihatinkan, tidak menghargai kebenaran ketika datang bukan dari golongan mereka. Nanti akan ada contohnya masjid seperti tadi kelompok Ikhwan Muslimin. Ketika apa? Tokoh mereka dikritik jelas-jelas
kesesatan tokohnya. Mereka apa? Membela, membabi buta, dan juga apa? Menuduh yang membantah, mengkritik dengan apa? Berbagai tuduhan-tuduhan. Ini kelakuannya kelompok Harokiyin, pergerakan yang ada sekarang ini. Baik, kita lanjutkan lagi, masih ada. Siapakah yang mirip pengikut Hizbiyah? Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah berkata, sungguh kami telah menyaksikan sendiri dari dekat kelakuan kelompok Hizbiyah. Mereka mengambil ajaran para tokoh kelompok mereka dengan pandangan atau keyakinan anti bantahan terhadapnya. Tokohnya nggak boleh apa? Dibantah. Kalau mereka membantah orang lain, menuduh yang lain, Masya Allah, bebas tingkat ma'rifat sudah. Kalau untuk mereka mengkritik, membantah, menuduh, halal 1000%. Bang, itu karena tingkat apa? Ma'rifat. Namun orang lain kalau mengkritik dituduh nggak berakhlak, dituduh koreksi diri sendiri, itulah mereka. Mereka mengambil ajaran para tokoh kelompok mereka dengan pandangan keyakinan anti bantahan terhadapnya. Seandainya ada seseorang yang membantah dari pihak luar kelompok mereka, maka yang membantahnya akan dimusuhi. Gak lihat dulu apa bantahnya benar atau tidak. Pokoknya dari si fulan sesat sudah pasti salah. Karena apa? Yang dikritik kelompoknya. Maka yang membantahnya akan dimusuhi dan bantahannya akan dituduh zalim, melampaui batas. Padahal semuanya dengan dasar qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini penjelasannya para ulama. Ini sekali lagi salah satu ciri Hizbiyah. Tidak mau apa? Tokohnya dikritik, dibantah meskipun jelas-jelas sesat. Kita baca lagi, ada yang lainnya. Ada ucapan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, salah satu ulama besar di Saudi Arabia, dalam kitabnya spesial masalah Hizbiyah juga, Al-Hukmul Intima ilal Firaq wal Ahzab wal Jamaah Islamiyah. Beliau mengatakan penyakit Hizbiyah yang paling berbahaya adalah ikatan walak, loyalitas, dan barok permusuhan di atas golongan. Ini paham yang dengan baik dan benar. Sekali lagi, ini sebetulnya sudah terang benderang apa itu Hizbiyah, apa definisinya, apa cirinya. Namun masih banyak yang salah paham, gagal paham. Pokoknya kalau ikut kajian Abdurrahman Thayyib, ini fanatik golongan. Kalau ikut mereka, enggak, halal. Paham ya? Nah ini sekali lagi, ini wala wal bara ala Hizbiyah. Dan kita dari dulu, sejak kita awal dakwah sudah mengatakan kepada jamaah, kalau Imam Syafi'i saja mengatakan seperti tadi, apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku, apalagi kita. Buang jauh-jauh ucapan kita kalau memang itu salah. Dan itu sebenarnya meringankan dosa kita. Daripada itu diviralkan kemudian diikuti orang, kita yang dosa juga. Tinggalkan ucapan kita yang menyelisih apa? Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kalau yang nggak ikut kajian kita, silakan tafadhol, nggak ada kita maksa orang kalau nggak ikut kajian ditelepon, kenapa nggak ikut kajian? Nggak ada. Silakan kita hur, antum merdeka, ahrar. Kita bukan Hizbiyah. Kita nggak pernah bayat antum, betul nggak? Baik, cuma itulah tuduhan-tuduhan di luar. Penyakit Hizbiyah kata Syekh, yang paling berbahaya adalah ikatan wala, loyalitas, dan barok permusuhan di atas golongan. Inilah timbangan wala dan barok ala hizbi. Pokoknya yang cocok dengan golongan mereka, tokoh mereka, harus dicintai. Yang menyelisihinya meskipun itu yang lebih dekat kepada kebenaran atau yang lebih benar, dimusuhi. Dan ini adalah bentuk penyelisihan terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini sama dengan fanatik golongan ala jahiliyah yang telah dihapuskan oleh. Makanya kita sambung kajian ucapan Imam Syafi'i dengan ini semuanya karena sama. Dan ini yang model barunya, update terbarunya Hizbiyah seperti itu. Kalau dulunya memang nggak ada dalam kamusnya orang Arab jahiliyah, Ustaz nggak ada kan?
Abu Jahal, Ustadz Abu Jahal kan ada. Nah, sekarang ini adalah apa? Hizbiyah ala Ustadz. Kalau Ustadz Fulan, ini pasti benar. Yang menyelisinya pasti salah. Nah, ini yang apa? Perlu disampaikan, ini juga sama dengan apa? Nah, dengan kelakuan jahiliyah fanatik kepada golongan. Karena intinya sama, yaitu apa? Wala wal bara, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena akidah sahih, bukan karena manhaj yang benar, bukan karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu intinya, apapun mereknya, ya. Sekali lagi harus dipahami, hizbiyah yang tercela atau asobiyah yang tercela itu benci dan cintanya bukan lillah wa fillah, bukan karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ingin kita sampaikan juga sebuah hadis Rasulullah SAW yang juga masyhur, yaitu tentang kisah kaum muhajirin dan kaum apa? Al-Ansar. Ini dalam Sahih Bukhari. Dan ya, yang menariknya lagi sebetulnya ini ada kaitan dengan permasalahan yang ada sekarang, masalah mengkritik kelompok yang jihad katanya ketika mereka sedang perang dengan orang kafir. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yakin? Hah? Yakin di sini saja atau di luar beda lagi? Dalam Sahih Bukhari, Anda melihat ya. Dalam Sahih Bukhari ada kisah para sahabat. Kata para sahabat, "Ghazauna ma'a Rasulullah SAW." Kami sedang berperang bersama Rasulullah SAW. Ada salah satu orang muhajir, ringkasnya seperti itu. Ada salah seorang kaum muhajirin yang suka bercanda. Dia memukul orang Al-Ansar. Ya, orang Ansar nggak terima. Dia apa? Teriak, ya Al-Ansar, wahai kaum Al-Ansar. Yang kaum muhajirin juga demikian, ya Al-Muhajirin. Ini apa? Dua nama yang ada dalam Al-Quran yang sangat mulia. Tapi ketika digunakan untuk asobiyah fanatik golongan, maka apa kata Rasulullah SAW? Da'uha fa'innaha muntina. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah ini karena ini busuk, kata Rasulullah SAW. Fa'innaha apa? Muntina. Ini Rasul nahi mungkar ketika apa? Damai atau perang? Perang. Nasnya seperti itu, hadisnya ghazauna ma Rasulullah SAW. Ya, maka sekali lagi siapapun yang mengatakan tidak boleh mengkritik ya orang yang sedang perang dengan orang kafir ketika perang, maka sekali lagi ini Rasul membolehkan, ini Rasul yang mempraktekkan. Silakan pilih ikut Rasul atau ikut selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wallahu alam pernah kita baca juga makalah yang membantah kita dalam masalah ini karena apa? Ya, Rasul pernah melarang Umar bin Khattab yang ingin membunuh orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay, yang Rasul mengatakan, apakah ya orang-orang luar di sana kalau saya membunuh orang munafikin, orang luar di sana akan mengatakan Nabi Muhammad membunuh apa? Para sahabat beliau. Ucapan Rasul ini ada dalam redaksi hadis tadi. Paham ya? Ya, orang itu ingin membantah kita, mengatakan tidak boleh mengkritik orang apa? Yang sedang perang dengan orang kafir. Pakai dalil apa? Kisah Rasul melarang Umar membunuh siapa? Orang munafikin. Pada redaksi sebelumnya berkaitan Rasul mengingkari apa? Ini namanya fawailul lil musallin. Tahu? Manhaj wailul musallin. Memotong nas dalil karena apa? Nggak cocok dengan apa? Hawa nafsunya. Paham ya? Paham nggak paham? Harus paham. Baik, intinya tadi nasnya intinya Rasul melarang seruan jahiliyah. Meskipun redaksinya apa? Ya lal muhajirin ya lal ansor. Dua ya nama golongan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuma ketika digunakan untuk fanatik golongan, maka Pak Rasul melarangnya, bahkan dengan keras. Dakwah, tinggalkan seruan jahiliyah ini. Dalam ungkapan sebelumnya, ma baru dakwah jahiliyah, apa-apaan seruan jahiliyah ini.
tinggalkanlah karena ini adalah muntina, bau busuk, kata Rasulullah alaihi. Wah, ini dikala perang Rasul nahi mungkar, membantah, mengkritik, mengingkari ya yang menyelisihi ajaran Rasul, menyelisih ajaran Islam meskipun dikala apa? Dikala perang. Dan masih banyak contoh-contoh seperti ini sebetulnya kata para ulama. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan lagi ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qol fa in uhibba imru'un falyuhabba alaih. Kalau seseorang itu dicintai, maka hendaklah dia dicintai di atas al-Islam. Ya, alai alal Islam. Ini tolak ukur wala wal bara, cinta dan benci karena apa? Al-Islam. Wa in khassa imru'un qaumahu bil mahabbah ma lam yahmil ala ghairihi ma laysa yahillu lahu fahada silatun laysat bi asabiyah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika ada seseorang dia lebih condong kecintaannya kepada kaumnya, kalau mungkin bisa dikatakan cinta tabi'i, cinta tabiat, ya. Contohnya antum misalnya apalagi di luar kota, di luar negeri. Kalau ketemu orang satu kampung, sama enggak dengan yang ya lain kampung dengan antum? Hah? Satu misalnya keluarga besar lah. Nah, tabiat manusia tidak ada masalah. Bahkan dalam pembahasan ulama, kan boleh laki-laki muslim nikah dengan perempuan wanita yang Nasraniyah, Yahudiyah. Duh, katanya nggak boleh Ustaz, wala wal bara. Ya, yang bukan di atas apa? Tentunya namanya suami istri, ada cinta sayang enggak? Kalau nggak cinta ngapain dinikahi? Paham enggak? Kata para ulama, ketika seorang suami yang dia muslim menikahi wanita kitabiah, dan itu boleh dalam Islam, ya. Namanya suami istri pasti ada cinta kasih sayang meskipun beda apa? Agama. Ini cinta kata para ulama yang tabiat, nggak bisa dihilangkan. Contoh dalilnya juga Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, siapa engkau di sini? Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa itu? Duh, katanya nggak boleh saya cinta kok ini. Paham? Ini namanya cinta apa? Tabiat. Ponakan cinta siapa? Pamannya. Namun itu tidak menghalangi Rasul untuk apa? Mendakwai beliau kepada ahli Islam, mengingkari perbuatan syirik pamannya. Paham ya? Jadi sekali lagi bedakan antara cinta yang memang itu adalah wala wal bara, di atas lillah wa fillah, dengan cinta apa? Tabiat. Paham? Nanti akan ada syaratnya. Kata beliau, kalau ada seseorang dia mencintai kaumnya, selama kata beliau malam yahmil ala ghairihim, selama tidak mengantarkan dia, nanti akan ada perincian juga, mendolimi yang lain, mencaci maki yang lain. Pokoknya ya kaumku, golonganku yang paling benar, yang lainnya neraka, batil, sesat. Naudzubillah min dzalik. Ini yang apa? Tidak dibolehkan dalam Islam. Adapun sekedar cinta kepada kaumnya, kabilahnya, satu kampungnya, ini namanya silah, menyambung tali hubungan, laisat bi asabiyah, bukan apa? Fanatik golongan. Paham ya? Misalnya antum di kajian, ketemu, satu kampung, duduk bareng. Enggak boleh antum katakan, ini fanatik golongan, kumpulnya dengan apa? Bukan. Ini namanya tabiat manusia, kecuali kalau Anda ada kata-kata yang enggak duduk di sini sesat misalnya. Ya, ini sekali lagi ada perinciannya. Wa qalla amrun illa wa fi mahbud wa makruh. Ya, sedikit sekali seseorang kecuali di dalamnya ada yang dicintai dan yang dibenci. Fal makruh fi mahabbatir rajul man huwa minhu an yahmil ala ghairi ma harrama Allah taala alaihi minal baghi wa ta'ni fin nasab wal asabiyah wal baghdha ala nasab. Dan ini yang disampaikan tadi rinciannya di sini, yang dilarang
kalau mencintai seseorang yang dari golongannya, kemudian mengantarkannya kepada yang diharamkan oleh Allah dari apa? Mendolimi yang lain. Ya, misalnya jelas-jelas temannya ini yang dolim. Ya, misalnya utang nggak bayar, ditagih, kemudian teman yang satu kampung mengatakan jok macam-macam, ya ini tonggoku. Paham? Padahal yang salah siapa? Yang utang nggak mau bayar. Paham? Ya, atau ini jelas-jelas si fulan posting ucapan yang sesat menyimpang, kemudian dibantah, kemudian yang membantah dikatakan ini dolim. Paham? Ini apa? Sok pinter, sok benar sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Paham ya? Ini sekali namanya apa? Al-baghyu, melampaui batas, dolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau yang dilarang dalam mencintai seseorang kalau sampai mengantarkan kepada atanfin nasab, mencela nasab orang lain yang bukan dari Jawa. Ini apa? Ya, jelek semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kata Rasul apa? Ya, min umuri jahiliyah. Kata Rasul ada 4 perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku. Di antaranya apa? Al-fakhru bil ansab, bangga dengan nasab, ana darah biru, ya, ana darah pink dan sebagainya. Yang kedua, ataan finansa, mencaci maki nasab orang lain, bangga dengan nasabnya sendiri, mencaci nasab apa? Orang lain. Kemudian juga al-istisqa bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Kemudian an-niyahah, meratapi mayit. Itu 4 perbuatan jahiliyah yang masih eksis tengah-tengah umat Islam. Wal asabiyah juga, fanatik golongan tadi. Wal baghdhu 'alan nasab, la 'ala ma'siyatillah. Orang itu dibenci karena tadi hal-hal yang selayaknya tidak dijadikan tolak ukur kebencian. Kalau yang dibenci itu adalah yang 'ala ma'siyatillah, yang bermaksiat kepada Allah. Apalagi yang berbuat syirik, berbuat apa? Al-bid'ah. Wala ala jinayati minal mubghid alal mubghad. Orang itu sekali lagi cinta bencinya salah kalau gara-gara hanya golongan saja. Walakin biqaulihi ubghiduhu li'anna min bani fulan. Kalau ada orang mengatakan aku membencinya karena dia dari kampung sebelah, dia dari bani fulan, kabilah fulan, ini yang apa? Salah dalam wala wal baraknya. Fahadil asabiyah, kata Imam Syafi'i, ini namanya fanatik golongan al-mahdha, yang murni, allati turadu biha syahadah, yang dengannya orang tersebut ditolak persaksiannya. Fa in qala qail, kalau ada orang yang bertanya, mal hujjah fi hadza, ya, ini yang sudah kita sampaikan berulang kali, terutama di akhir-akhir ini. Inilah pelajaran dari ulama salaf. Kita diajari beragama itu pakai dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Kata Imam Syafi'i, apa dalil dari ucapan kita tadi di atas? Ini sekali lagi ini pelajaran berharga. Bahwasanya kita dalam beragama dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Kalau ada ucapan ulama sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, kita ikuti. Bukan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Meskipun jelas-jelas apa? Bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Hati-hati dengan orang-orang yang suka dompleng ucapan-ucapan ulama-ulama besar karena sesuai dengan hawa nafsunya. Meskipun kalau mau ditimbang dengan dalil, sekali lagi itu menyimpang dari dalil misalnya. Ini sekali lagi harus apa? Kita jadikan pedoman kita beragama, menyikapi semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang bertanya apa dalil tentang hal ini, qila lahu qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ukuran salah benarnya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu, Rasul bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sekali lagi ukuran salah benarnya qala Allah wa qala Rasul, bukan kalau dari golongan fulan itu salah, golongan ini benar, tidak. Yang benar yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, yang salah kalau menyelisihinya. Lanjut atau cukup? Tinggal dikit lagi, kita ringkas sedikit. Fa idza sara rajulun ila khilafi amrillah tabaraka ta'ala ismu
wa amri Rasul sallallahu bila sababin yudar bihi yakhruj bihi minal asabiyah kana muqiman ala maksiatin la ta'wila fiha wala ikhtilafa bain muslimin fiha wa man aqama ala mithli hadza kana haqiqan an yakuna marduda syahadah. Barang siapa yang menyelisihi, sekali lagi ini tolak ukurnya, ya orang itu dicintai atau dibenci. Kalau orang itu menyelisihi ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW tanpa sebab, ya, tanpa ada udzur, kemudian dia tetap di atas kemaksiatan kepada Allah, maka sekali lagi inilah orang yang ditolak persaksiannya. Ukurannya apa? Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.